Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SD Lab School Unesa Ketintang. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Nampaknya adik-adik sudah siap dengerin ceritanya dari Kak Hilmi ya. Nah, hari ini kita adalah pertemuan ketiga. Pertemuan mendongeng bersama Kak Hilmi dan teman-teman lainnya. Wah, sudah siap semuanya nih. Tapi sebelumnya Kak Ilmi mau tanya dulu, siapa yang di sini udah sarapan ya? Wah, hebat. Yang sudah mandi, coba angkat tangan. Wah, hebat ya. Oke, Kak Ilmi mau cerita, tapi sebelum Kak Ilmi cerita, Kak Ilmi mau ajak adik-adik nyanyi dulu ya. Oke, siap semuanya? Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati bilang hore, kalau kau senang hati bilang hore, kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Siapa yang siap dengar cerita? Wow, banyak ya. Siapa yang siap dengar cerita? Kak Ilmi mau cerita untuk adik semua yang judulnya tentang sendok ajaib. Sudah siap dengerin ceritanya? Tangannya dilipat seperti ini. 1, 2, 3. Oke, sudah siap dengerin cerita semuanya nih. Ceritanya tadi adalah berjudul Sendok Ajaib. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Ceritanya yang berjudul Sendok Ajaib. Di situ adalah cerita tentang hewan-hewan atau yang disebut dengan cerita fabel. Jadi tokohnya adalah hewan semua. Seperti kemarin ada kancil, wah, ada kambing, ada juga nah, dan ada satu lagi adalah manusia. Ceritanya dimulai ketika di hutan mendengar suara kokokan ayam yang sangat keras. Semuanya terbangun dengan sesama. Ayo teman-teman, kita harus bangun. Semuanya dibangunkan oleh seekor ayam. Di situ bangunlah seekor kancil. Wah, alhamdulillah kita sudah bisa bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Wah, teman-teman, jangan lupa bersyukur ya. Kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-temannya pun juga terbangun. Wah, mereka pun bahagia sekali. Sebab si kancil dan teman-temannya hari ini sedang ada acara untuk bermain bersama. Wow, aku hari ini ada janji sama teman-teman. Aku harus bermain. Aku mau menghabiskan waktuku. Selain bermain juga belajar bersama teman-teman. Ada sapi dan juga ada kambing. Wah, tapi tak lupa juga ada teman-temanku yang lain loh. Ada akhirnya si kancil dan teman-temannya pun bergegas untuk bermain di tengah hutan.
Tapi, adik-adik, kancil adalah salah satu ekor hewan yang sangat mencintai tanaman. Dia ketika tidur, ketika bangun tidur, ketika sudah mencari makanan, dia selalu berteduh di bawah pohon. Bahkan dia selalu enak-enak bernyanyi di bawah pohon. La 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 la, aku senang sekali hari ini. Sudah makan, diberi kesehatan. Aku bisa bermain-main bersama teman-teman. La 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 la. Di setiap pohon yang ia datangi, ia selalu bernyanyi, ia selalu merawat pohon-pohon itu. Dan tidak ada siapapun yang berani memotong pohon-pohon itu. Tapi ketika itu ada seseorang yang bolak-balik melihat di hutan. Wah, nampaknya hutan ini masih lebat. Ini bisa dimanfaatkan, dipotong, ditebang, nanti pohon-pohonnya bisa bermanfaat untuk meja, kursi, dan menghasilkan uang. Ternyata ada seseorang yang berniat jahat, adik-adik. Dia mau berencana memotong pohon, tapi tidak ada siapapun yang tahu di hutan itu kalau orang itu sedang berbuat jahat. Akhirnya dilanjutkan si kancil dan teman-temannya untuk bermain. Mereka mengajak teman-temannya untuk bernyanyi. Teman-teman, gimana kalau aku ngajak kalian bernyanyi? Aku juga mau, kancil. Wah, aku juga mau, kancil. Kita mau nyanyi apa? Aku mau ajak adik-adik sama kalian teman-teman. Aku mau ajak nyanyi lagu bahasa Jawa. Wah, kita nyanyi bersama-sama ya dengan si kancil. Yen isu suka enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen wengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Wah, ternyata si kancil mengajarkan lagu bahasa Jawa kepada teman-temannya. Ketika perjalanan, si kancil sangat senang sekali, teman-teman. Soalnya di sana banyak sekali pohon pepohonan, air yang sangat jernih, sebab di Indonesia adalah negara yang luar biasa, banyak pohonnya, kaya dengan air, dan banyak kekayaan yang luar biasa. Ada pegunungan. Adik-adik, di sini siapa yang pernah bermain di pantai? Wah, hebat. Pantainya mana ya? Pantai Kenjeran. Pantai di Indonesia banyak sekali ya, gunung-gunung juga. Nah, ketika si kancil sedang berjalan, si kancil bilang tuh sama teman-temannya, teman-teman, coba lihat, di hutan ini sangat kaya raya. Wah, itu ada pohon apel. Tuh, ada pohon apa lagi ya? Oh, ada jeruk. Wah, kita kalau hidup di sini, kita bisa bermanfaat untuk siapapun.
Tak lama kemudian, keesokan harinya, si kancil pun ada yang berbicara, teman-teman. Kancil, Eh, siapa ya ini ya? Waduh, siapa ini ya? kancil. Ternyata yang mengajak berbicara adalah pohon yang besar yang selalu ia nyanyikan ketika kancil mau beristirahat. Kancil, Siapa ini? Masa hantu ya? aku adalah roh dari pohon yang kamu sandari ini. Kok kamu bisa ngomong? Iya, kancil. Aku sangat senang sekali karena kamu orangnya, karena kamu itu senang baik sesama hewan-hewan yang ada di sini. Selain itu, aku juga senang mendengarkan iringan-iringan musik yang kamu nyanyikan setiap hari, setiap pagi, siang, ataupun ketika kamu mau tidur. Ternyata si kancil diajak berbicara dengan pohon yang sangat besar. Tak lama kemudian, si kancil pun diberi sesuatu sama pohon itu. Kancil, nampaknya aku lihat setiap hari kamu selalu mencari makanan ke sana, ke situ. Nampaknya kamu kesulitan ya bersama teman-temanmu. Iya pohon, gimana namanya juga ketika bangun tidur kita juga harus berusaha untuk mencari makanan. Aku punya sesuatu kepadamu. Apa itu? Ini. Langsung si pohon itu mengeluarkan sendok ajaibnya. Ini adalah sendok ajaib. Jika kamu menggunakan sendok ini, kamu memukulnya di tanah 3 kali, akan turun buah-buah yang bisa kamu makan bersama teman-temanmu. Apakah benar sendok ini kalau aku pukulkan di tanah selama 3 kali ketukan, ia akan bisa menurunkan buah-buahan? Iya, tapi 1 kali hanya bisa dilakukan dalam sehari. Kamu tidak bisa melakukannya lebih. Akhirnya si kancil pun memanggil teman-temannya. Teman-teman, ayo ke sini semuanya. Kancil, ada apa? Hei, Teman-teman, aku punya sesuatu. Ini aku ambilkan ya. si kancil menunjukkan kepada teman-temannya kalau dia mempunyai sendok ajaib. Nah, teman-teman, ini aku punya sendok ajaib. Wah, sendok ajaib. Emang fungsinya apa, kancil? Iya, emang fungsinya apa, Kancil? Ini bisa menurunkan makanan-makanan yang ada di hutan ini. Jadi kita tidak kesusahan untuk mencari makan. Apakah benar? Iya. Coba sih buktikan. Akhirnya si kancil membuktikan. Dia memukulkan 3 kali. Langsung buah-buahan itu turun seketika. Dan turun, teman-temannya pun senang. Akhirnya teman-temannya pun percaya kepada kancil kalau sendok itu adalah sendok ajaib. Keesokan harinya teman-teman, terdengar suara wah, si kancil kaget dengan suara-suara yang bising itu. Ternyata ada orang yang sedang berniat jahat untuk memotong pohon.
hari ini harus selesai ya, teman-teman. Wah, iya, iya. Kita harus segera menyelesaikan ini. Wah, ayo kita pohon ini harus segera tumbang. 1, 2, 3. Sate, kok sate sih? Sate, kok sate lagi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata orang itu sengaja untuk menebang pohon, tapi tidak untuk menanamnya. Tahu tidak adik-adik, ketika pohon itu ditebangi, apa akibatnya ketika hujan turun? Benar sekali, banjir dan membuat tanah itu longsor karena sudah tidak ada pohon yang menompang air dan akar-akarnya. Wah, kasihan sekali, kondisi hutan sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya si kancil dan teman-temannya pun kebingungan. Aduh, gimana ini ya? Oh, pohon-pohon sudah hilang. Aduh. Hujan pun turun. Hujan pun turun dan seketika itu hutan pun banjir. Sawah-sawah Pak Tani banjir, teman-temannya kancil pun tenggelam. Kambing-kambing, peternakan ayam, peternakan bebek tenggelam semua dan diakibatkan oleh pemotongan pohon. Dan manusia itu pun merasakan akibatnya. Manusia itu akhirnya tenggelam juga. Wah, ternyata si kancil pun tidak habis pikir. Dia memanfaatkan apa yang ada dan diberikan oleh pohon yang sebelumnya. Waduh, kenapa ini ya? Wah, gimana ini? Aku sudah tidak punya tempat lagi. Pohon-pohon di hutan sudah ditebangi. Wah, nanti aku dan teman-temanku tidur di mana ini? Oh iya ya, aku kan punya sendok ajaib. Apakah dia bermanfaat? Bisa menumbuhkan pohon-pohon di sini? Manusia kok jahat sekali ya. Seharusnya dia harus saling menjaga, harus saling menyayangi kepada makhluk hidup, kepada hewan, kepada tanaman, dan kepada makhluk hidup lainnya. Dia tidak boleh semena-mena itu. Aku coba deh ya. Akhirnya si kancil pun mencoba. 1, 2, 3. Ya, kok nggak bisa? Sekali lagi. 1, 2, 3. Kok nggak bisa? Kenapa ya pohon-pohonnya nggak mau tumbuh ya? Teman-teman, ada yang mau bantu nggak? Gimana caranya pohon-pohonnya biar bisa tumbuh? Sendok ajaibku tidak bisa membantu pohon-pohon ini tumbuh. Gimana teman-teman? Hebat sekali. Kita harus menanamnya kembali, merawatnya kembali, dan tidak boleh memotong dengan sembarangan. Sebab ketika di Indonesia ataupun di rumah kalian tidak ada pepohonan, oksigen pun berkurang. Kita tidak bisa menghirup udara dengan baik. Dan jangan lupa kita harus saling menyayangi saudara-saudara kita dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik itu hewan, tanaman, dan manusia. Sebab hewan adalah saudara kita sebagai makhluk hidup, kita harus memberikan makanan, dan tanaman kita harus merawatnya dengan menyirami setiap pagi. Bahkan kepada manusia, kepada orang kita harus saling menyayangi. Sebab di Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sekian cerita dari Kak Hilmi di pertemuan ketiga ini. Semoga apa yang Kak Hilmi ceritakan kepada adik-adik semuanya bisa bermanfaat ya. Kita akan bertemu lagi di minggu keempat di Dongeng bersama Kak Hilmi. Oh ya, adik-adik sudah ditungguin tuh sama Cimut sama Untung. Nanti kita cerita lagi ya.
di minggu keempat. Sekian dari Kak Gilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.